Semangat pagi, halo pemirsa apa kabar? Kita bertemu lagi di program Obrolan Pagi, tapi khusus saat ini kami langsung live dari Atrium Sidomukti, Mall Pelayanan Publik Kota Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-269 Kota Jakarta dengan tema lebih dekat, lebih cepat, maju, melesat. Ada saya Isya Dewi dan hari ini kami akan ngobrol bersama dengan narasumber kami mengenai istimewanya Yogyakarta ya di usia yang ke-269 tahun ini. Nah di samping kami saya sudah bersama dengan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Jakarta Bapak Dedi Budiono MPD. Pak Dedi gimana nih kabarnya Pak? Kabar baik Mbak Isya. Ya ini dengan semangatnya juga karena pas sekali 269 itu hari ini ya. Ya. Tadi pagi sudah diawali dengan upacara dulu, itu seperti apa Pak? Tadi pagi kita jam 8 sudah upacara mengenakan seragam pakaian Gagrak Ngayogyakarta. Serempak semua ASN dan juga tokoh-tokoh masyarakat termasuk LPMK juga hadir dalam acara tadi. Iya, dan juga hari ini dalam obrolan pagi kali ini kami juga akan mengundang dengan hormat Wali Kota Jakarta, Bapak Dr. Hasto nanti akan hadir juga. Jadi pemirsa nantikan juga nanti obrolan kami bersama dengan Wali Kota Jakarta. Saya ke Pak Dedi lagi nih, kalau terkait dengan momentum yang sangat bersejarah ini, tema atau semangat yang diambil lebih dekat, lebih cepat, maju, melesat itu seperti apa sebenarnya Pak? Jadi Pak Wali ini di era kepemimpinan beliau punya komitmen yang sangat besar untuk menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Sehingga beliau selalu menekankan kepada para ASN, para pegawai beliau agar punya kepedulian yang besar. Nah sehingga konsepnya kemudian bagaimana para ASN ini bisa lebih dekat kepada masyarakat. Dengan dekat itu kemudian kita akan mengetahui masalahnya apa. Apa yang harus didahulukan, mana yang harus ditolong. Nah dengan kita mengetahui secara lebih dekat permasalahan yang ada di masyarakat, maka kita akan bisa lebih cepat menyelesaikannya. Nah kalau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kemudian bisa diselesaikan dengan cepat, maka pada satu titik pasti kita akan mencapai kemajuan yang pesat. Jadi itu yang kemudian menjadi satu tema pada HUT ke-269 ini, di mana kita pemerintah kota supaya bersatu padu dengan masyarakat membangun kota ini untuk menghadirkan kesejahteraan. Saya kira mekanisme itu atau teknis yang nanti ke depan akan diterapkan untuk bisa menjalin kedekatan kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Jadi sebetulnya upaya-upaya pemerintah lebih dekat dengan masyarakat itu sudah dimulai sejak dulu. Dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, bahkan ke evaluasinya memang selalu bersama-sama. Sejak dulu kita sudah mengenal misalkan istilah Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang itu juga memang sifatnya bottom up ya, digali dari bawah. Nah barangkali kalau dalam kepemimpinan Pak Hasto ini temanya tadi lebih dekat, lebih cepat, maju, melesat, maka sistematikanya bukan hanya yang bersifat formal yang artinya tadi dimulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang selama ini, tapi bahkan pendekatan-pendekatan yang non formal. Seperti saya contohkan misalkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wali tentang bedah rumah. Itu kan pendekatannya non formal sekali. Pelaksanaannya setiap Sabtu dan Minggu, tidak lagi mempedulikan apakah rumah itu artinya punya izin lengkap atau tidak, tapi sepanjang hal tersebut memang perlu dibantu dan itu adalah masyarakat kota, selama ini kan Pak Wali melakukannya. Sehingga metode-metode pendekatannya saya kira itu nanti ya, bukan hanya pendekatan formal tapi juga pendekatan non formal yang langsung menyentuh ke akar permasalahan sehingga bisa penyelesaiannya secara lebih cepat. Ya, betul. Jadi selama ini misalnya ya, kalau kita bisa bandingkan Yogyakarta ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia itu seperti apa sih Pak perbandingannya itu? Progresnya terutama. Ya. Memang kalau masyarakat itu senangnya kalau melihat kemajuan satu daerah pengennya dibandingkan dengan orang lain gitu kan ya. Ya kita sih tidak ingin mengatakan dan menyombongkan diri bahwa kita lebih baik dari orang lain ya, tapi kita selalu berupaya bagaimana kita melakukan upaya-upaya itu secara terprogram
dan berproses secara cepat gitu ya, kemudian memberikan makna yang langsung kepada masyarakat, bahwa kemudian terdapat penghargaan, penilaian dari orang lain bahwa di tempat kita terdapat kemajuan-kemajuan, tentu itu menjadi motivasi yang besar bagi kita untuk terus makin meningkatkan kinerja-kinerja yang baik itu. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan orang lain, orang mengatakan di Jogja misalkan kok masih kalah jauh dengan orang, tentu itu juga bukan menjadi suatu hal yang mengurangi motivasi kita. Justru itu juga menambah bagaimana kita bisa mengejar ketinggalan kita dari memacu semangat ya Pak ya. Jadi semangat dan semangat adanya. Dinilai bagus semangat, dinilai kurang bagus juga kita harus terus semangat. Saya kira itu Mbak. Baik. Kemudian kalau dengan rangkaian kegiatan di hari ulang tahun ini sudah dimulai dari sejak kapan dan puncaknya memang di hari ini atau masih ada rangkaian berikutnya Pak? Jadi secara beracara rangkaian HUT ini kita desain dimulai tanggal 1 sampai dengan hari ini tanggal 7. Jadi dimulai dengan adanya penanda-penanda hari ulang tahun. Misalkan penanda-penanda itu, jadi kan begini ya, Pak Wali itu tidak menginginkan bahwa dalam rangka hari ulang tahun itu kita menonjolkan aspek hura-hura. Ini juga sejalan dengan adanya himbauan dari Mendagri melalui berbagai media bahwa pada saat ini sebaiknya masing-masing pemerintah itu tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya seremoni, kemudian gebiar yang itu menimbulkan bermewah-mewahan yang menimbulkan kecemburuan masyarakat. Betul. Maka sebaiknya kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara lebih sederhana dan memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi lebih efisien begitu Bapak ya? Lebih efisien, sehingga kalau kita lihat, kita perhatikan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ini memang hampir tidak ada, bahkan tidak ada kegiatan yang sifatnya itu seremoni gebiar begitu ya. Tapi lebih banyak kepada bagaimana kita pemerintah kota menunjukkan sebuah tekad, sebuah komitmen untuk melakukan perbaikan ke depan. Sehingga misalkan bagaimana penanda kegiatan ini dimulai misalkan dengan adanya lomba kebersihan. Lomba kebersihan ini kan sebetulnya sebuah harapan ataupun tujuan dari pemerintah kota bagaimana membangun kebiasaan dan membangun nilai. Ada tingkatan bahwa ketika kita melakukan perubahan, yang mudah itu adalah merubah fisik. Sepanjang ada anggarannya kan selesai. Langsung terlihat visual Bapak ya. Tapi kalau merubah perilaku itu lebih sulit. Dan lebih sulit lagi bagaimana membangun nilai-nilai. Nah sehingga inilah yang kita siapkan bagaimana dengan hari ulang tahun ini kita memulai berkomitmen untuk membangun perubahan perilaku dan nilai-nilai. Sehingga nanti harapannya menjadi sebuah perilaku yang baru, nilai-nilai yang baru yang kemudian menjadi daya saing bagi kota Jogja. Kalau kita bicara misalkan Jogja selama ini dikenal sebagai kota pariwisata, barangkali kita akan bicara lah bagaimana kalau kegiatannya seperti ini mendukung pariwisata. Oh loh, jangan lupa loh, tidak mungkin kota itu menjadi daya tarik pariwisata kalau kotanya kotor. Betul. Kalau kotanya bersih, masyarakatnya berperilaku yang baik, pasti itu akan menarik pariwisata. Sehingga itulah maka melalui HUT ini kan ada kegiatan namanya lomba kebersihan. Itu lomba di Kementerian atau di kelurahan? Di kelurahan. Berbasis kelurahan. Jadi lomba pilah sampah. Kan kita punya Mas Jos, jadi masyarakat Jogja olah sampah. Itu kan bagaimana kita mengajak masyarakat bersama-sama. Ayo mulai memilah sampah. Pisahkan mana yang organik, mana yang anorganik. Yang anorganik serahkan ke bank sampah. Yang organik ayo kita pilah. Dan kita juga minta OPD-OPD mendampingi itu, mendampingi masyarakat. Jadi ada yang dipilah-pilah. Kita sampai di Mas Jos yang memilah sampahnya dulu. Pak Dedi, kita akan jeda dulu. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Obrolan Pagi akan kembali untuk Anda tentunya masih langsung dari Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Saat lagi. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after STEM. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif.
Gold Rem Award, dan Grand Prize Sikap, Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta, Creative Economy Park. Berkendara aman saat musim hujan. 1. Kurangi kecepatan kendaraan di jalan saat hujan. 2. Selalu menyalakan lampu utama kendaraan saat hujan lebat. 3. Memakai jas hujan yang aman dan nyaman. 4. Selalu periksa tekanan udara dalam ban, terutama di saat musim hujan. 5. Terapkan jaga jarak dengan pengendara lain. 6. Waspada genangan air. Jalanan berlubang akan tertutup air dan berpotensi motor jatuh tergelincir. Tetap selamat saat hujan lebat. Dipersembahkan oleh Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Baik, tentunya kami kembali hadir untuk Anda dalam obrolan pagi dan masih langsung dari Atrium Sidomukti Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Untuk Anda yang baru bergabung, pas sekali ya, karena momentum hari ini kita sedang bersama merayakan kebahagiaan hari ulang tahun ke-269 Kota Yogyakarta. Dan untuk itu kami live langsung untuk Anda, para pemirsa RBTV Jogja, dimanapun Anda menyimak di Yogyakarta, DIY, Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, ini bisa disimak ya, ada update kegiatan apa saja yang berlangsung di puncak acara hari ini tanggal 7 Oktober 2025. Tadi pembahasan sampai dengan Mas Jos, masyarakat Jogja yang memilah sampahnya, mengolah sampah gitu. secara Dilanjut mandiri. Dulu, Ya. monggo silakan. Seperti apa itu? Dan kita dari pemerintah kan memberikan pendampingan juga bagaimana nanti masyarakat itu bisa melakukan pengolahan sampah dengan benar. Ya. Nah, bagaimana masyarakat itu kemudian diberi ember-ember yang untuk dari memisahkan, galon bekas itu ya, Pak, galon ya? bekas juga. Itu sebagai sebuah edukasi dan membangun kebiasaan. Betul. Sehingga harapannya nanti dengan kebiasaan itu setelah sampahnya diolah, maka nanti dihilir itu pengolahannya bisa lebih mudah. Karena kan ketika terpisah itu yang organik juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Betul. Bisa dijadikan pupuk, Ya. bisa juga diberikan ke off-taker untuk pakan ternak dan lain-lain. Sementara yang anorganik sendiri kalau itu terpisah dari organik bisa diolah dengan mudah juga. Bisa dimanfaatkan melalui bank sampah atau yang residunya ketika diolah bisa lebih mudah dilaksanakan. Nah, ini harapannya kemudian selain tadi ada reduksi di hulu, kemudian juga di hilirnya bisa kita lakukan pengolahan-pengolahan secara baik sehingga tentu ujungnya kita mampu melakukan tata kelola kebersihan di kota ini secara lebih baik sehingga nanti bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang lebih meningkat, penghematan anggaran, juga tentu yang kita harapkan berdampak juga terhadap pariwisata yang dampaknya nanti ke ekonomi. Itu sudah merata di seluruh kota Yogyakarta, Bapak? Seluruh kota, Sudah ya? 45 kelurahan, 14 kemanten kita lakukan pendampingan secara serentak. Ini kan tentu akan sangat mendukung yang tadi kan Panjenengan menyampaikan terkenalnya kan Yogyakarta kota pariwisata ya. Jadi kebersihan itu akan berujung kenyamanan. Kalau nyaman akan balik lagi gitu. Iya, betul. Iya, akan Gedok Tular menyampaikan kemarin sempat viral sampah di pinggir jalan, datang ke sini udah nggak ada. Nggak ada sampah udah. Ya. Sudah nggak ada gitu. Yang ada tinggal kangennya untuk datang lagi ke sini, datang lagi ke sini. Nah, lanjut lagi ini Pak Dedi, saya bertanya selanjutnya nih terkait dengan momentum hari ulang tahun ini kan ada uji coba Malioboro juga untuk kawasan pedestrian penuh. Ini sejauh ini seperti apa, Pak? Ya memang Malioboro itu kan ikon utama di kota Jogja ya, dan
itu juga masuk di kawasan sumbu filosofi. Sehingga memang pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh kita di Kota Jogja tentu tidak bisa juga terpisahkan dari regulasi sumbu filosofi. Bahwa di sumbu filosofi itu kan diatur di sana mestinya sudah tidak ada lagi reklame, kemudian juga pada satu titik nanti tidak boleh lagi ada kendaraan bermotor terutama bis lewat gitu ya, sehingga ya memang harus kita lakukan upaya-upaya. Nah, mengingat pentingnya itu, maka perubahan yang dilakukan di sana sesungguhnya bukan pada uji coba pedestrian saja, tapi kita memulai dengan bagaimana Malioboro itu bisa terjaga bersih sepanjang hari. Jadi bagaimana bersih sepanjang hari. Sehingga melalui Dinas Kebudayaan yang punya proyek perubahannya di sana, itu kan dilakukan berbagai upaya. Misalkan membersihkan puntung rokok, bagaimana mengedukasi para kusir andong agar tidak pipis sembarangan, tidak buang air besar sembarangan, kudanya itu. Sehingga itu yang dilakukan. Kemudian juga bagaimana mengedukasi para wisatawan agar merokok ya tidak sembarangan, tapi disediakan kawasan-kawasan tertentu. Nah, termasuk juga kita lakukan uji coba untuk pedestrian. Tetapi memang ini sifatnya masih perpanjangan jamnya. Kalau dulu kan jam 18 sampai 21, sekarang kita majukan jam 17. Jadi sejak jam lebih awal gitu ya. Lebih awal ya. Memang mungkin pada satu titik nanti memang harus kita coba juga tutup total, tapi kan ini tentu harus secara bertahap ya, harus ada penyesuaian. Kan kita juga tahu semua di sana ada komplek perkantoran, ada juga tentu para pegawai yang bekerja di situ. Aksesnya perlu dipikirkan juga nah nanti itu akan dia, melalui jadi akses yang jalan keluarnya harus kita pikirkan. Tapi di momentum HUT ini kita mencoba perpanjangan tadi. Car Free Day-nya kita perpanjang mulai jam 17. Sejauh ini kalau tanggapan dari masyarakat dengan konsep pedestrian penuh ini seperti apa Pak, masukan-masukan yang diterima? Kita kan punya saluran UPI yang ada di JSS itu ya, tentu di situ kan banyak juga respon masyarakat ya, memberikan masukan dan lain-lain. Nah, ya pasti satu kebijakan itu tidak pernah pro semua, tapi juga tidak pernah kontra semua. Pasti selalu ada pro dan kontra karena setiap orang kan punya kepentingan yang berbeda-beda. Ketika pegiat lingkungan, kemudian pendukung utama sumbu filosofi pasti akan senang ketika itu misalkan pedestrian penuh gitu ya. Tapi kalau bicara mungkin para pelaku usaha yang punya kegiatan ekonomi di sana, kemudian itu berdampak terhadap mereka, tentu itu kan harus dipikirkan juga. Sehingga ini saya kira nanti harus ditemukan lah titik keseimbangannya seperti apa, dan pada titik mana nanti memang sungguh-sungguh bisa dilakukan pedestrian 100%. Dan pada saat nanti sudah ditemukan titik temu seperti apa, masyarakat harus mendukung bersama nggak Bapak? Iya, makanya itu kan harus ada sosialisasi juga, diajak rembuk bareng. Nggak bisa kita saat ini pemerintah langsung nggak bisa saat ini. Saya kira pemerintah bekerja dengan cara pokoknya itu udah nggak bisa sekarang. Makanya tadi kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat itu sungguh-sungguh harus bukan hanya sekedar komitmen, tapi sungguh-sungguh harus dilaksanakan dan dipraktekkan dalam setiap aspek kebijakan. Nah, ini berbicara mengenai peran masyarakat itu seperti apa? Masyarakat Kota Yogyakarta terutama setelah di hari ini ya, hari ulang tahun ke-269 sebenarnya bisa berperan apa saja sih Pak untuk bisa ikut memajukan Kota Yogyakarta ini? Masyarakat Jogja itu kan masyarakat yang sangat terdidik. Ya, tingkat literasinya paling tinggi. Harapan hidupnya paling tinggi. Betul. Human Development Index-nya paling tinggi. Nah, artinya melihat indikator-indikator itu sangat mudah bagi kita mengatakan bahwa kalau masyarakat Jogja mau diajak turut serta dalam pembangunan itu pasti mudah gitu ya, dibanding misalkan masyarakatnya tidak terdidik, kesehatannya tidak terjaga, pendidikannya masih rendah, itu pasti akan lebih sulit. Nah, oleh karenanya
bukan berarti masa lalu peran serta itu kurang ya. Sejak dulu juga di kota ini peran masyarakat sudah sangat tinggi. Maka di HUT ini barangkali saya hanya mengajak saja dan menghimbau, ayo kita tingkatkan kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah ini. Ayo kita berkolaborasi untuk sesarengan ambangun Kutha Ngayogyakarta gitu. Nah, bagaimana cara membangunnya? Berbagai macam. Misalkan yang bergerak di sektor ekonomi ya, dengan meningkatkan kesadaran membayar pajak, tidak usah harus ditagih, itu salah satu peran serta yang sangat luar biasa. Bagi masyarakat yang memang punya kewajiban bayar pajak PBB, ayo bayar pajak, itu merupakan peran serta yang luar biasa. Termasuk bagaimana masyarakat ini punya kesadaran di rumahnya masing-masing memilah sampah, itu peran serta yang sangat sentral. Ya, kalau memang juga ingin terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan, kita juga kan tadi sudah saya katakan ada saluran-saluran yang dipakai melalui LPMK, itu kan LPMK. Kemudian juga bisa melaksanakan masukan-masukan melalui forum-forum musrenbang, yang itu kemudian juga program-program yang nanti kembali ke masyarakat, atau di masyarakatnya itu ikut serta dalam program-program pendidikan, keterampilan, termasuk sekarang kita mengenalkan namanya Segora Amarto Ribbon. Nah, itu kan bagaimana masyarakat itu berperan serta itu ikut memproduksi batik Segora Amarto itu melalui koperasi, melalui berbagai hal. Jadi bukan berarti kemudian kebersamaan itu harus selalu bersama-sama ya, tapi kita berperan pada porsi kita masing-masing, menyatukan arah dan tujuan menuju satu titik kebersamaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat itu. Kita berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan kontribusi nyata, saya kira. Itu semangatnya jadi reborn tadi ya Bapak ya? Ya, reborn. Jadi kalau bersama, kebersamaan, membangun bersama bukan kemudian ngumpul di satu titik yang sama, tidak. Tapi di perannya masing-masing menuju ke satu tujuan yang sama. Gitu. Itu nah ini kan Yogyakarta banyak sekali predikat-predikat indahnya, pariwisata ya, kota pendidikan juga gitu, kota budaya juga. Ini dari nama-nama yang melekat di Yogyakarta ini sebenarnya apakah menjadi beban juga kah bagi Pemkot Yogyakarta untuk bisa sama-sama terus mempertahankan gitu Pak? Sebuah branding itu kan selalu menimbulkan, yang pertama adalah tantangan, yang kedua menimbulkan peluang. Tergantung kita mau melihatnya dari mana. Kalau kita memandangnya dengan cara pesimis, tentu ini adalah sebuah beban. Wah, ini berat, kita harus mempertahankan. Tapi kalau ini kita cara berpikirnya positif, ini adalah sebuah peluang. Mungkin daerah lain akan sulit mendatangkan wisatawan. Bagi kita sangat mudah karena semua orang sudah tahu kota ini adalah kota pariwisata. Semua orang sudah tahu Jogja ini adalah kota pendidikan. Sehingga kalau saya justru marilah kita semua, baik kita di pemerintahan maupun di masyarakat, ya branding itu jangan menjadi sebuah beban bagi kita. Ini adalah sebuah tantangan, sebuah peluang bagi kita untuk bagaimana mempertahankan dan bahkan meningkatkan. Kita berada hari ini itu tidak lepas dari bagaimana para pendahulu kita melakukan hal-hal hebat. Nah, sekarang kita pun bisa melakukan hal hebat, melanjutkan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Wah, saya kira itu. Ini menarik ini. Sampai di sini dulu, nanti kami akan lanjut lagi. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana ya. Kami masih akan kembali untuk Anda. Masih langsung dari Atrium Sidomukti, Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-269 Kota Yogyakarta. Segera kembali untuk Anda. Hai Casheners, Staycation kini hadir kembali untuk menemani aktivitas Casheners di rumah. Pastinya dengan suasana dan konsep yang baru. Ayo Pram, buruan. Oke, bentar, Ca.
Staycation kali ini juga akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif dan juga edukatif. Staycation kali ini nggak hanya ngobrol dan bincang-bincang seru aja, tapi kita bakal seru-seruan bareng bintang tamu. Pastinya dengan konsep yang baru dan juga lebih seru loh. Manusia dari lahir sampai meninggal itu mengikuti belajar aksara Jawa juga ada. Bunga anggrek ini katanya nanti mati. Itu mitos atau fakta, Mas? Bareng aku Caca dan aku Pram. Nantikan Talkation setiap hari Selasa jam 9.30 hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Obrolan Pagi RBTV dan kami masih berada di Atrium Sidomukti Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Hari ini Kota Yogyakarta ulang tahun ke-269 loh, di sini rame banget. Kita berada di MPP, ini adalah Mall Pelayanan Publik, tempatnya masyarakat Yogyakarta mau mengurus ini itu, masalah perizinan non-perizinan, administrasi langsung di satu tempat ya, karena di satu lokasi ini ada banyak solusi. Terus ya Bapak aja. Satu tempat banyak solusi. Betul sekali. Saya masih bersama dengan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Dedi Budiono MPD. Pak, ini kalau rangkaian dari puncak hari ulang tahun Kota Yogyakarta ini sebenarnya apa saja Pak yang berlangsung di hari ini Pak? Tadi pagi upacara kemudian sekarang ini ada talk show, kemudian ada juga kebersihan di sekolah, kemudian masih ada lagi nanti peresmian penanda tugu oleh-oleh di Ngampilan. Jadi memang hari ini tuh ya puncaknya ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Tapi jangan tanya pestanya kapan ya, nggak ada kegiatan pesta. Nggak ada pestanya ya. Pestanya adalah untuk kebermanfaatan masyarakat bersama gitu. Iya, jadi justru dengan program-program yang diluncurkan terutama puncaknya di hari ini diharapkan nanti akan jadi stimulus untuk masyarakat. Betul, jadi penanda-penanda untuk melakukan perubahan Jogja yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Iya, ini karena sibuknya juga rangkaian kegiatan hari ini, jadi Pak Wali Kota ini kemungkinan belum bisa bergabung di obrolan pagi kali ini ya pemirsa ya. Tapi kami masih akan bersama dengan Pak Dedi, jangan khawatir ya. Lanjut lagi Bapak, ini kan rangkaian kegiatan di hari puncak ini kan banyak melibatkan warga masyarakat, termasuk juga adik-adik di bangku sekolah ya. Iya betul. Ya. Ini memang sengaja dipilih untuk bisa memupuk rasa cinta atau gimana Pak, untuk mengedukasi atau bagaimana? Iya kan, jadi melakukan perubahan itu kan bertingkat-tingkat tadi saya katakan. Kenapa anak-anak sekolah juga mulai kita sentuh dan bahkan harus kita sentuh ya, karena kita ingin membangun nilai di masyarakat kita, di anak-anak kita, kan ini kan penerus kita di masa yang akan datang. Dengan dimulai dari sekarang diajarkan bagaimana memelihara kebersihan, bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar. Itu harapannya di masa yang akan datang menjadi nilai dan menjadi perilaku yang bukan terpaksa. Ya kita boleh otokritik ke diri kita ya. Mungkin saya pribadi saja sekarang memilah mengolah itu masih terpaksa. Karena tidak diajarkan sejak kecil. Nah inilah yang barangkali harus menjadi refleksi kita bersama. Ya kalau kita ingin di masa yang datang Jogja ini Jogja yang bersih, Jogja yang bebas dari sampah, ya kita harus memulainya dengan bagaimana membangun nilai, membangun kebiasaan, kemudian menjadi nilai di anak-anak kita dulu. Yang anak-anak itu kan suatu saat akan menjadi orang dewasa. Nah inilah maka di sekolah-sekolah ini juga dilaksanakan lomba kebersihan, kemudian lomba mural, nah, jadi membersihkan dinding-dinding yang kotor. Ini juga sekaligus memancing kreativitas anak-anak loh. Jadi kreativitasnya kemudian tumbuh.
juga memiliki nilai edukasi yang sangat tinggi, ada kesabaran, kepedulian di sana. Betul. Sehingga ya itu saya kira sesuatu yang bagus dan harus kita lanjutkan di masa-masa akan datang. Kepedulian itu menjadi kunci Bapak ya. Jadi kalau ada sesuatu maka akan tergelitik, tidak abai begitu saja. Ada sampah yang berserakan, ada rekan mungkin yang perlu bantuan. Kalau dia sudah ada rasa peduli maka dia akan satset bisa maju melesat untuk melakukan pertolongan gitu. Iya, bangsa yang besar dan bangsa yang beradab saya kira bangsa yang punya kepedulian terhadap permasalahan sesama ya, kepada tetangganya, kepada lingkungannya, kepada kotanya, kepada bangsanya. Betul, itu tepat sekali sesuai dengan konsepnya lebih dekat tadi itu Bapak ya. Lebih dekat. Jadi dekatnya tidak hanya secara formalitas, tapi juga ada kedekatan secara sosial kepada masyarakat gitu. Betul. Makanya kita bisa mengundang Pak Dedi untuk ngobrol sekarang di sini ya Pak ya. Ya habis ini kita makan-makan di mana Pak? Saking dekatnya. Saking dekatnya. Nggak ada acara makan-makan ya Pak ya? Nggak ada acara makan, tapi di sini ada kantin punya Pemkot itu. Ya nanti, tapi bayar sendiri ya. Atau pemirsa ini nggak ada acara rame-rame syukuran yang makan-makan, nggak ada. Nggak. Karena semua diwujudkan dalam bentuk program yang kembali kepada masyarakat gitu ya. Bapak, ini sebenarnya kalau proyeksi ke depan ini Yogyakarta dalam 10 tahun ke depan ini akan seperti apa sih Pak yang maju melesatnya tuh? Kalau bicaranya itu mungkin kita bicara visi kota Jogja ya, bahwa kota Jogja ini ingin membangun masyarakat yang adil makmur, lestari dan berkeadaban. Nah sehingga konteks dari masyarakat adil makmur lestari berkeadaban kemudian kalau kita tarik ke pandangan kita 5 atau 10 tahun yang akan datang ya tentu bicaranya ya ada di rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang sudah disusun RPJP maupun RPJMD itu. Nah seperti apa kurang lebihnya ya kalau adil itu artinya tidak ada lagi perbedaan perlakuan terhadap sesama. Semua harus diperlakukan adil. Tidak peduli laki-laki, perempuan, miskin, kaya, semua harus mendapat perlakuan yang adil. Adil itu tidak harus sama, tapi kan mendapat perlakuan sesuai dengan porsinya adil. Ya, nah kalau bicara makmur ya berarti konteksnya ekonomi kan. Bagaimana tidak ada lagi orang yang kekurangan. Ya tentu harapannya dan ini saya kira bukan hanya di kota tapi bahkan permasalahan di Indonesia bagaimana kita mampu meninggalkan middle income trap kita yang masih berada di rata-rata gitu. Inginnya kan sama dengan negara maju $10.000 per bulan misalkan per tahun ya itu ya ini saya kira yang harus kita lakukan. Bagaimana membangun ekonomi juga yang kemudian berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Adil makmur, lestari ini artinya ya berkelanjutan, tidak merusak lingkungan. Kita harus ingat Jogja ini adalah kota budaya. Bagaimana kita merawat nilai-nilai budaya kita yang sudah diwariskan oleh leluhur ini menjadi satu nilai, menjadi satu kelebihan, menjadi satu cara hidup kita. Itu kan ini lestari termasuk lingkungan, tidak merusak lingkungan, tidak merusak air, tidak merusak. Nah, ini lestari dan kemudian pada satu titik kita menjadi masyarakat yang beradab. Tentu peradaban masyarakat yang tidak lepas dari akarnya, tetapi juga kita tidak tertinggal dari kehidupan yang modern. Saya kira luar biasa loh kalau itu bisa dihasilkan. Sudah dekat menuju ke sana belum Pak? Ya mungkin tiap orang punya perspektif yang berbeda ya, karena kan sudut pandangnya berbeda. Ada yang mengatakan kota ini sudah hebat loh, tapi ada yang mengatakan kota belum apa-apa gitu. Nah, kalau Mbak Isya nanyanya ya sudah sampai ke sana belum, ya adalah tanda-tanda untuk ke sana. Dan ayo mari kita bersama-sama, karena nggak bisa pemerintah ini sendirian, masyarakat juga nggak bisa sendirian. Kan kalau kita bicara good governance itu aspeknya 3, ya, itu bagaimana pemerintah, swasta dan masyarakat ini secara bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan tadi masyarakat adil makmur. Pemerintah juga ada regulasi, ada fasilitasi untuk masyarakat. Betul, gitu ya. Pemerintah justru lebih pada fasilitasi dan regulasi yang melakukan, yang mengeksekusi itu swasta dan masyarakat. Betul.
Kalau terkait dengan PR ini, Pak Dedi, PR-nya Kota Yogyakarta yang masih ada apa sih saat ini? Yang paling utama dan tampak di depan mata kita, saya kira PR yang paling besar itu justru permasalahan lingkungan. Lingkungan ya. Lingkungan. Sampah tadi termasuk Bapak, salah ya? satunya sampah, kemudian nanti kita air gitu ya, kemudian juga bagaimana kita menghadirkan keindahan di Kota Jogja, mungkin taman dan lain-lain, itu juga salah satu yang menjadi saya kira masukan dari masyarakat dan bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Lingkungan. Kemudian yang kedua saya kira kesehatan. Kesehatan ini juga menjadi PR kita. Ya Pak Wali kebetulan dokter sehingga ada kita program namanya pendampingan satu kampung satu bidan. Bahkan sudah bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UGM juga. Satu keluarga didampingi oleh satu calon dokter. Ini dan di launching juga pada peringatan HUT kali ini. Jadi nanti satu keluarga di kota akan didampingi oleh satu calon dokter yang sedang kuliah di Gajah Mada selama 4 tahun. Didampingi sehingga nanti harapannya kan mampu mengontrol kemudian juga mengendalikan dan pada satu titik menjamin terwujudnya hadirnya tingkat derajat kesehatan yang ada di masyarakat dan di keluarga. Ini kan tujuannya kan berarti lebih ke kualitas SDM-nya Bapak ya? Kualitas hidup ya, kualitas hidup. Jadi kan tadi lingkungan sudah, kemudian bagaimana kemudian kesehatan, sosial juga, ini juga menjadi perhatian kita semua. Bagaimana jangan sampai ada lagi gepeng, gelandang, pengemis berkeliaran di Kota Jogja. Kalau kita menjadi masyarakat kota yang beradab mestinya tidak ada lagi dong gelandangan, pengemis. Makanya ini juga kan ada penyediaan titik-titik pengamen di Malioboro yang nanti harapannya pengamen itu tidak lagi mengedarkan tabir untuk keliling gitu ya, tapi ya kesadaran dari customer dan kemudian dia menjual jasa kalau yang jasanya bagus dan menghibur tentu akan menumbuhkan kesadaran bagi para penonton memberikan sumbangan. Jadi harapannya begitu. Nah termasuk kita sedang upayakan juga para pengamen yang di lampu merah itu kita kerjasamakan dengan restoran, rumah makan sehingga nanti harapannya mereka bisa punya panggung gitu ya di restoran dan rumah makan. Ya ini secara perlahan-lahan kita coba lakukan dan teman-teman di OPD ini sudah bergerak sangat luar biasa melakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini. Betul, jadi sekarang ini kondisi real di masyarakat seperti apa ini pemerintah Kota Yogyakarta harus betul-betul melihat, mendata dan mencoba untuk fasilitasi Bapak ya. Tidak bisa serta-merta dengan program yang dulu dilanjutkan yang ada karena belum tentu bisa diaplikasikan dengan kondisi saat ini, demikian. Ya makanya pendekatan yang tadi Pak Wali lakukan sifatnya informal, non formal itu juga menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ya pendekatan formalnya ada mungkin berbasis data, kita punya satu data yang bisa diolah, dianalisis, tetapi pendekatan-pendekatan non formal, informal terjun langsung ke masyarakat gitu ya, dengan komunitas juga bicara, ngobrol. Ya itu yang kemudian menjadi satu kebiasaan yang Pak Wali ajarkan kepada kami semua sehingga itu juga teman-teman lakukan. Justru pada forum-forum yang non formal tersebut masyarakat mungkin akan bisa lebih menyampaikan sambung rasanya seperti apa. Lebih keluar dari hati gitu ya. Nggak mengada-ada. Lebih apa adanya gitu Pak ya. Ya. Baik. Ini kemudian kalau kesan Pak terkait dengan perayaan hari ini, kesan apa sebenarnya yang ingin dari Pemkot Yogyakarta dapatkan dari masyarakat? Kesan mendalam apa sih supaya masyarakat ini ke depan ke-trigger atau ke-stimulus tadi bisa tertanam untuk nilai-nilainya. Tapi dijawabnya nanti Bapak izin kita akan jeda dulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, sabar menanti, kami akan kembali untuk Anda di obrolan pagi usai jeda berikut ini. Tweet, SMS.
Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Nah, penasaran kan? Tetap ikutin Kak Ila ya di Jajan Kuy, jajanin aja. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Baik, tentunya kita masih bersama Anda di program Obrolan Pagi. Hari ini live langsung kami di Atrium Sidomukti, Mall Pelayanan Publik Kota Jakarta. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya ke Pak Asisten ini terkait dengan kesan apa sebenarnya diharapkan bisa didapatkan oleh masyarakat dengan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ini, Pak. Apa Pak sebenarnya? Kesan yang ingin kita hadirkan, yang pertama kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita, Kota Jogja ini serius loh. Serius punya keinginan yang kuat, komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan-perubahan menuju kota yang lebih baik. Baik itu dari sisi tata kelola lingkungan, sosial gitu ya, maupun kemudian kesejahteraan ekonomi. Nah, sehingga kemudian dengan adanya kesan yang dibaca itu, kita juga ingin mengajak bahwa ini itu nggak bisa loh kita sendirian, tapi kita harus bersama-sama. Karena kota ini hanya bisa dibangun atas kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Sehingga ayo kita bersama-sama. Satukan niat, satukan tekad, mewujudkan masyarakat kota, masyarakat yang beradab di masa yang akan datang. Oke, baik. Saya kembali, ini kan tujuan ya Bapak ya, tujuan dari rangkaian acara ini inginnya ada kesan yang mendalam seperti itu. Kembali ke tadi permasalahan yang mungkin masih ada PR dan sebagainya. Kalau terkait dengan parkir Pak, apakah masih ditemukan ini ada parkir liar atau ada program yang digulirkan sesuai dengan hal tersebut saat ini? Iya, memang parkir juga salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi bukan hanya masyarakat Jogja loh, bahkan turis pun beberapa kali kita mungkin mendengar dan melihat sendiri itu terdapat keluhan-keluhan, misalkan ada parkir nuto, kemudian parkir bayar tidak sesuai dengan tarif yang seharusnya. Nah, ini kita sadari betul, oleh karenanya di momentum hari ulang tahun kota ini kita juga mencoba melakukan perubahan agar masalah parkir ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya adalah dengan perubahan mekanisme pembayaran parkir. Jadi nanti pembayaran parkir itu bisa dilakukan melalui KRIS. Pakai KRIS. Nah, ini sudah dilakukan launchingnya hari ini. Kita melakukan launching 100 titik parkir yang nanti menggunakan KRIS. Nah, tentu ini juga harus dilanjutkan dengan upaya edukasi. Karena kalau titik-titik lokasinya sudah kita siapkan KRIS, sementara yang mau parkirnya tidak punya KRIS, itu kan juga menjadi masalah juga. Tentu nanti ada praktek-praktek lain juga. Nah, oleh karenanya ini saya kira mari kita dukung sama-sama. Sekali lagi pemerintah sifatnya fasilitasi, yang eksekusi dan melaksanakan adalah masyarakat. Ayo kita dukung untuk Jogja yang lebih tertib, parkir yang lebih teratur, parkir yang lebih baik dengan cara membayar melalui KRIS tadi. Berarti harus dilengkapi nih sistem pembayaran kita. Kalau anak-anak muda mungkin nggak masalah, yang tua-tua kayak saya ini kadang-kadang
mau buka HP aja minta tolong gitu. Saya bukakan, Bapak mau kris, mau bayar apa Pak ini? Saya tak belanja di Wiboro, nanti titip pakai jempolnya Bapak kalau gitu. Ya, kris. Oke, ini parkir digital ini ya. Launchingnya hari ini juga di 100 titik di ini 100 sudah. Titik, ya, sudah dilakukan. Luar biasa sekali nih Pemkot Yogyakarta nih. Kemudian kalau terkait dengan ini Pak, kesejahteraan masyarakat, ada lagi kah mungkin inovasi yang dikembangkan gitu? Ini kan bersamaan bahwa kebijakan pemerintah pusat ini kan harus melahirkan koperasi merah putih. Nah, Kota Jogja ini sudah melahirkan koperasi merah putih sebanyak 45. Nah, kemudian bagaimana kita menghidupkan sendi-sendi ekonomi melalui koperasi merah putih ini? Nah, ini Pemkot Jogja punya gebrakan baru, yaitu dengan mendorong koperasi-koperasi itu menjadi koperasi yang koperasi produksi ya, koperasi yang menghasilkan batik Segor Amarto. Nah, batik Segor Amarto itu mulai momentum HUT ini setiap Selasa itu akan dikenakan oleh semua ASN. Nah, ASN-nya belinya di mana ya? Di koperasi itu. Di koperasi itu ya, tadi. Baik. Jadi sebagai permulaan. Nah, tentu ini harapannya nanti batik Segor Amarto ini bukan hanya dikenakan ASN, tapi harapannya mungkin nanti para pelaku wisata juga menggunakan. Ketika ada pengunjung ataupun wisatawan datang ke sini membeli oleh-oleh batik Segor Amarto itu. Dan itu motifnya bagus saya kira. Mungkin kapan ya nanti saya ini nggak bawa, kalau saya bawa harusnya saya berikan juga ini satu buat Ibu ya. Ini. Wah, asik. Di note oleh pemirsa ya, ini. Nanti, next time saya datang lagi ke saya carikan ya, saya carikan nanti. Betul, jadi bukan hanya ASN yang bisa mengenakan, justru di semangat itu disebarluaskan kepada masyarakat umum gitu Pak ya. Iya, jadi bukan miliknya ASN loh, Segor Amarto itu, tapi itu menjadi value ya Pak. Iya, tapi kita memulainya dari ASN. Karena dengan ASN ini kan kita bisa menganjurkan ini programnya kota loh, ayo kita pakai. Nah, harapannya kemudian masyarakat yang lain mengikuti juga menggunakan batik Segor Amarto sehingga menjadi satu ciri khas Kota Jogja ini loh. Kalau bicara batik Jogja ini loh, ada batik Segor Amarto. Ya mungkin nanti pada satu titik anak-anak sekolah juga menggunakan. Betul, menjadi juga bagus sekali kan. ini Sehingga nanti selain kita punya value berupa batik, tetapi secara langsung juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi karena capnya dibuat di Jogja, pembatiknya ya orang Jogja, yang menjual juga Jogja, jadi ekonominya muter di Jogja. Muternya di Jogja. Bukan gitu kemudian beli batiknya misalkan ke Solo atau ke Pekalongan atau enggak ya, batik Jogja. Itu bisa satu paket juga kalau pariwisata, ada satu paket dengan rekan-rekan ini yang pegiat wisata ya. Jadi kalau ada rombongan datang, itu bisa kerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Itu tinggal untuk berapa tamunya semuanya akan mendapatkan cenderamata berupa Amarto itu. Wah, itu keren kan? Ide yang bagus. Keren sekali. Nanti Mbak Isya silakan bantu. Asik. Saya sudah ditipin mau dikasih satu ini ya. Baik, Bapak, apalagi ini inovasi yang kira-kira program yang masih bisa disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masyarakat belum banyak yang tahu? Ya, kita juga sangat konsen untuk bagaimana membersihkan kali. Jadi ini Pak Wali ini menjadi motor penggerak kita. Bagaimana kita secara bersama-sama membersihkan kali. Nah, pada HUT ini kan kita menurunkan bego untuk mengeruk kali itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya sebenarnya, tapi di momentum kali ini kita coba untuk menerjunkan bego dan kemudian ada lomba membersihkan kali. Nah, kita lakukan kemarin itu, kita bekerja sama dengan komunitas pemancing sampah itu membersihkan kali di sekitar kali Code. Iya. Itu ya inginnya memang tadi satu lingkungannya juga bersih, bukan hanya sosial tapi lingkungan ini kan luas ya, bukan hanya taman tapi juga termasuk kali, itu merupakan bagian dari lingkungan. Bagaimana nanti menuju pembangunan yang lestari gitu ya, lestari yang bersih, kemudian kalinya bebas sampah, bening, dan itu juga bisa berdampak pariwisata loh kalau kalinya bersih. Kalinya bersih, lampunya terang. Kemudian kongko-kongko di kali sambil menikmati kali kan luar biasa sekali. Iya, ini ternyata Pak Didi anak senja ini. Sambil minum kopi sambil gitu kan ngopi bisa, gitu ya. Suasana nyaman, tentram.
ala-ala kangen dan rindu itu ada di Jogja, dilengkapi dengan kali yang bersih gitu kali Pak yang ya. bersih. Dan hari ini di tanggal 7 ini masih pengerukan masih dilakukan juga sebagai Terus puncaknya. dilakukan. Gitu ya. Oke. Mbak, ini kan di hari ini kan bisa dikatakan ini adalah momentum, ada berbagai program yang sangat bagus yang harapannya nanti bisa menyentuh masyarakat menjadi satu pola atau habit yang bagus untuk dilanjutkan ya. Tapi ini setelah momentum hari ulang tahun ini, controlling ke depannya akan seperti apa Pak? Berbagai metode evaluasi tentu akan kita lakukan. Metode evaluasi itu misalkan yang bersifat internal, kita sangat intens melakukan rapat koordinasi dan rapat terbatas untuk melaksanakan evaluasi kinerja yang berkaitan dengan target-target yang disampaikan Pak Wali. Kemudian yang kedua, saya kira evaluasi yang sifatnya eksternal, kita juga melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan. Apa hal yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Dan bila perlu nanti juga kita bisa melibatkan stakeholder yang lebih luas. Misalkan evaluasi dari pemerintah pusat misalkan, itu kan sesuatu yang kemudian juga akan menimbulkan dampak yang lebih luas ya. Jadi dari sisi internal kita melakukan evaluasi, masyarakat juga evaluasi, kemudian yang lebih luas lagi misalkan kita melibatkan pemerintah pusat untuk melihat progres dan pembangunan yang sudah dilakukan dan bagaimana arahan-arahan yang bisa ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang. Tapi intinya kita ini tidak hanya sekedar ingin mengatakan ini sebagai sesuatu yang temporer, kali ini cukup, tidak. Ini adalah sesuatu yang sifatnya sustain, ingin berlanjut terus menerus. Ini itu adalah hanya penanda saja, awal saja untuk memulai sesuatu yang sifatnya lebih kontinu dan lebih berdampak terhadap hal-hal yang tadi saya sampaikan. Oke, jadi peduli, kontinu, berdampak. Itu menjadi satu kunci ya dari peduli, kontinu, berdampak. Berdampak, 3 itu Bapak ya. Luar biasa nih, ulang tahun ke-269 bukan sekedar hura-hura, nggak ada hura-hura, tapi semuanya kebermanfaatan untuk masyarakat. Pak Dedi, izin ini untuk yang terakhir, mungkin kalau ada himbauan kepada masyarakat atau semangat apa Pak, monggo silahkan untuk menutup diskusi kita kali ini. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini tentu kita semua berbahagia, Kota Jogja memasuki usia yang ke-269, dan di usia 269 ini mari kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki lingkungan kita, memperbaiki kota kita secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan juga swasta. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama, tidak pernah putus asa, tanpa pantang menyerah. Kita punya kepedulian terhadap sesama kita terus bergerak, tidak berhenti, dan harapannya memberikan dampak yang luas kepada pengembangan kota Yogyakarta yang lebih maju. Terima kasih Yogyakarta. Love you. Terima kasih Bapak Dedi, Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta telah bersama dengan kita pemirsa. Sekali lagi terima kasih Bapak, dan selamat ulang tahun untuk Yogyakarta tercinta ke-269. Selamat ulang tahun juga untuk Anda semuanya pemirsa ya, karena ini ulang tahun kita bersama ya. Dan itu tadi satu poin-poin penting yang bisa kita pegang bersama ya, peduli, keberlanjutan dan juga berdampak. Jadi apapun yang Anda lakukan, diperhatikan itu apakah itu adalah kepedulian Anda kepada Yogyakarta, apakah itu ada keberlanjutannya untuk Kota Yogyakarta, dan apakah berdampak positif untuk Kota Yogyakarta. Dan terima kasih telah bergabung, saatnya kami pamit. Saya Isya Dewi, langsung dari Atrium Sidomukti, Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Kami pamit dulu, dan selamat ulang tahun untuk Kota Yogyakarta ke-269.